Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan kelompok saya dengan Mas Zia. Makalah saya yang berjudul Surau. Langsung saja. Yang poin nomor 1, sejarah surau sebagai lembaga pendidikan Islam. Kata surau bermula dari istilah Melayu Indonesia dan penggunaannya meluas sampai di Asia Tenggara. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Setelah menjadi lembaga pendidikan Islam, istilah ini pernah digunakan warisan atau sebagai tempat penyembahan agama Hindu-Buddha. Pada masa awalnya, surau juga digunakan sebagai tempat penyembahan roh nenek moyang. Keberadaan surau cenderung mengambil tempat di puncak atau daratan yang tinggi untuk melakukan kontemplasi atau asketis para warga yang sedang bermunajat kepada Yang Maha Agung. Sehingga bangunan surau dikesankan sebagai bangunan yang mistis karena memiliki keramat atau sakral yang dipercaya oleh segenap warga di sekelilingnya. Sebelumnya, surau yang terkesan mistis di kalangan umat muslim, surau berubah menjadi tempat yang ramai didatangi orang. Bagi remaja, misalnya, mereka banyak menyempatkan bersinggah sesaat untuk beristirahat, atau bahkan mereka ada yang bermalam di situ. Hal ini akhirnya membawa pengaruh positif kala itu, karena umumnya kebiasaan adat di sana bagi usia jejaka atau berstatus belum kawin, atau sebagian ada yang berstatus duda dipandang kurang etis atau tetap berkumpul dengan keluarga di rumah, sehingga keberadaan surau semakin membongkar mitos dengan ramai dan padatnya orang berkunjung di surau. Yang kedua, poin kedua yaitu karakteristik surau. Karakteristik sistem pendidikan surau dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, klarifikasi surau berdasarkan jumlah murid. Verker Pistorius, seorang pejabat Belanda, seperti yang dikutip Azumardi Azra, pernah mengunjungi Minangkabau guna mengamati berbagai lembaga keagamaan di daerah ini. Ia membagi surau-surau yang dikunjunginya ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, surau kecil yang dapat menampung sampai 20 murid. Yang kedua, surau sedang yang dapat menampung sampai 80 murid. Yang ketiga, surau besar yang dapat menampung antara 100 sampai 1000 murid. Yang kedua, poin kedua, klarifikasi surau dari segi fungsinya. Surau dahulu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, surau nagari. Surau nagari merupakan institusi agama di samping masjid yang menjadi persyaratan sebuah nagari. Yang kedua, surau suku. Surau suku adalah tempat penghulu atau ninik mamak suku dalam pembinaan sopan santun anak kemenakan. Maka oleh sebab itu surau suku merupakan simbol budi. Yang ketiga, surau paham keagamaan. Surau paham keagamaan berbentuk pusat pengajaran dan ibadat suatu paham terekat, misalnya Surau Pasia Lubuk Nyewur, Surau Tanjung Limau Sundai, Surau Nyaman Taluk dengan ulamanya adalah surau terekat yang amat berpengaruh. Selanjutnya, poin ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zia. 3. Isi materi, metode, dan literatur keagamaan sistem pendidikan. Surau sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halakoh. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran, di samping ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti keimanan,
akhlak, dan ibadah. Pada umumnya pendidikan ini hanya dilaksanakan pada malam hari. Tujuan pendidikan surau pada masa ini adalah agar anak didik dapat membaca Al-Quran dengan berirama dengan baik dan tidak dirasakan keperluan untuk memahami isinya. Jadi dalam hal ini hanya sebatas agar anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar tanpa memperhatikan tentang pemahaman akan isi dan makna Al-Quran tersebut. Adapun cara mengajarkan ibadah melalui kitab perukunan yang bertulis Arab Melayu. Dengan demikian, secara umum metode yang digunakan adalah pemberian ceramah, membaca, dan menghafal. Jelas Syekh atau guru-guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang dapat merangsang orang siap berpikir secara kritis dan analisis. Pelajaran diberikan pada orang siap yang duduk di atas lantai dalam suatu lingkaran di sekitar Syekh atau guru yang membacakan pelajaran tertentu. Metode ini disebut halakoh. Dalam pesantren Jawa dikenal dengan metode bandongan. Dan metode ini seorang syekh atau guru membaca dan menjelaskan isi suatu kitab dalam lingkaran murid-muridnya. Sementara para murid memegang bukunya sendiri, mereka mendengarkan penjelasan guru dan membuat catatan pada sisi halaman kitab atau dalam buku catatan khusus. Tampaknya syekh atau guru juga menggunakan metode pesantren sorogan, yakni suatu metode di mana seorang murid mengajukan sebuah kitab berbahasa Arab kepada gurunya dan guru menjelaskan cara membaca dan menghafalnya. Dalam hal murid yang sudah maju, guru juga memberikan penjelasan mengenai penerjemahan teks dan juga tafsirnya. Demikian dari materi ketiga.